Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadits atau kama qala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan ketetapan iman Islam sehat dan sempat, sehingga kita bisa menghadiri kajian yang diadakan di Masjid Taqwa setiap malam Jumat sepekan sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, dan kepada para pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas, atau saya akan menyampaikan materi yang judulnya amalan-amalan ringan yang memiliki pahala besar. Di catatan saya ini, amalan-amalan ringan yang memiliki pahala besar itu tidak kurang dari 20 amalan, bahkan lebih. Jika ada yang menyusun lebih daripada ini, tentu boleh, ya, atau kurang daripada ini juga boleh, ya, karena memang banyak amalan-amalan ringan yang pahalanya besar luar biasa. Dan ini pernah saya sampaikan beberapa poin, ya, dan mungkin sekarang akan saya sampaikan kembali biar runtut menyampaikannya nanti. Dan semoga kita bisa mengamalkannya, karena amalan-amalan ini ringan sekali, tanpa tenaga, tanpa biaya, bahkan tidak mengenal tempat. Dimanapun kita bisa melakukannya, dan dalam kondisi apapun, kecuali di kamar mandi, ya. Sebagian di kamar mandi boleh, yang penting tidak diucapkan, karena yang namanya zikir atau doa. Dan memang ada doa masuk kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi ada.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan-amalan ringan yang memiliki pahala besar tentu diperuntukkan untuk kita, agar kita mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang melimpah dari amalan ringan itu, untuk mengimbangi, ya, untuk mengimbangi dosa yang kita lakukan, yang dosa itu kita anggap ringan, ya. Banyak dosa yang kita lakukan itu ringan, tetapi tidak kita hapus dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bisa dosa itu membesar, jadi banyak, bahkan bisa menggunung, ya. Oleh karena itu kita imbangi dengan amalan-amalan ringan ini agar kita mendapatkan ampunan Allah, pahala besar, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan ringan itu Bapak Ibu adalah mendoakan orang lain tanpa diketahui, maka mendapatkan pahala sebanyak orang yang didoakan. Ini luar biasa. Jadi mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak tahu kalau kita doakan, ya, maka pahalanya sebanyak orang yang kita doakan. Luar biasa ini, Pak. Dan ini ringan sekali, kapanpun bisa kita lakukan, ya. Baik ketika duduk di masjid sebelum mendirikan sholat wajib antara adzan dan iqomah, atau sebelum adzan karena kita lebih awal datang ke masjid, atau ketika kita di rumah, ya, atau ketika kita duduk-duduk di kantor, atau ketika kita berjalan naik kendaraan, ya, karena ini termasuk zikir, ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, di dalam Sahih Muslim, kitab doa wa dzikir, bab fadli doa fi dahril ghalib. Rasulullah bersabda, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malakul mukilu bihi amin walaka bimithli, ya. Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya muslim, Pak, ya, saudaranya muslim, bukan saudara kandung. Kalau itu orang kafir tidak termasuk, ya. Saudara kandung, iya, yang penting muslim. Tapi kalau saudara kandung atau saudara sepupu atau saudara seansob tapi itu kafir, tidak termasuk. Karena ada yang bertanya, bolehkah kita mendoakan orang kafir? Tidak boleh. Tapi kalau memohonkan kepada Allah agar dia diberi hidayah untuk masuk Islam, itu boleh, ya. Untuk saudaranya yang tidak di hadapannya, maka malaikat yang ditugaskan kepadanya berkata amin. Malaikat mengamini doa kita itu untuk saudaranya, ya, saudara seiman. Dan bagimu seperti yang kau doakan, bagi kita seperti yang kita doakan. Kalau kita mendoakan saudara kita yang ada di masjid ini, maka malaikat mengamini dan kita dapat pahala sebanyak orang yang kita doakan di sini. Begitu maksudnya, ya.
kalau kita mendoakan sepamekasan orang muslim, ya kita dapat sepamekasan. Ya. Pokoknya sebanyak doa yang kita tujukan. Contohnya misalnya, ya Allah, semoga orang-orang Pamekasan diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Maka sepamekasan yang kita dapatkan pahala sebanyak 600.000 atau 700.000 yang saya dengar jumlah penduduk Pamekasan. Mungkin sekarang bertambah. Ya. Tapi doanya itu juga dibimbing oleh Rasulullah SAW. Doa seperti apa? Ya. Bukan berarti doa lain tidak diterima. Ya. Tetapi Rasulullah menggambarkan begitu banyak orang yang kita doakan, kita tetap mendapatkan sebanyak orang yang kita doakan. Bahkan disebutkan oleh ulama itu sebanyak orang yang tidak bisa kita hitung kecuali Allah yang bisa menghitungnya. Dan kalau kita pahami doanya seperti ini, dan ini sering kita bawakan, sering kita sampaikan kepada Allah, dan doa ini termasuk anak yang soleh kalau kita bawakan. Luar biasa ini Pak. Mana doanya? Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sering kan? Kalau ini yang kita doakan sampai di sini, berarti kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang kita doakan. Siapa? Bapak dan ibu. Hanya 2 orang. Ya. Tapi di samping itu kita termasuk anak-anak yang soleh pahalanya. Tapi kalau diteruskan, nah ini yang diteruskan ini yang luar biasa. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bayangkan, muslimin, muslimat, mu'minin, berapa miliar itu orang? Muslimin, muslimat. Sekarang di muka bumi ini yang Islam kurang lebih 3,5 miliar. Berarti kita mendapatkan pahala sebanyak 3,5 miliar. Karena di sana muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Bahkan masih diteruskan oleh Rasulullah, al-ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Berapa miliar itu Pak? Kalau kata Rasulullah, walaka bimisli, seperti yang kamu doakan. Masya Allah, luar biasa ini Pak. Tiap habis sholat baca ini, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya yang hidup, wal amwat yang mati, dari zaman Rasulullah. Dari zaman Rasulullah. Karena yang hidup atau yang sudah mati, mukmin mukminat, berapa triliun itu? Ya, luar biasa, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan Pak. Dari pengajian malam ini bisa amalkan ini saja. Ya. Setelah habis sholat, apakah habis sholat wajib, setelah sholat sunnah misalnya, atau setelah sholat maghrib langsung sholat wajib, atau ditambah lagi setiap saat
Wah, luar biasa ini. Bahkan ada doa di akhir kalimatnya itu, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Ya, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Maka kata Rasulullah, dan ikutkanlah. Kita mesti berdoa pada Allah, ya Allah, dan ikutkanlah di antara kami wa bainana wa bainahum bil khairat, dalam kebaikan. Coba. Dan mohon kita kepada Allah agar kita ini, di antara kita dan mereka itu, diikutkan dalam kebaikan. Ya Allah, berilah ampun dan belas kasihanlah, karena Engkaulah Tuhan yang lebih berbelas kasih. Doa ini padat luar biasa, padahal pendek. Kalau dibacakan tidak sampai setengah menit. Ya, tidak sampai setengah menit. Mungkin kita hanya biasa sampai kepada warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sekarang ditambah wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ini doa yang insya Allah akan kita bacakan terus, karena pahalanya luar biasa. Ya. Dan kita berjanji kepada Allah dan minta pertolongan Allah agar kita setiap saat diingatkan oleh Allah dengan doa ini, agar kita bisa membacanya. Karena kalau tanpa hidayah Allah tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena di otak kita ini nggak ingat apa? Dunia saja. Bukan tidak boleh. Mikir peso meloro di sini. Ya. Makanya kalau kita senantiasa dibasahi bibir kita dengan zikrullah, itu orang beruntung. Karena ada orang di masjid, duduk di masjid saja, masih bicara, masih mikir dunia. Di masjid. Bahkan jangan di masjid, di kuburan yang mestinya ingat mati, ki aklelen, ki ketawa-ketawa di kuburan, bahkan dalam keadaan melihat mayat dimasukkan ke lubang lahat. Begitu sulitnya kita zikrullah. Memang ibadah itu kalau tanpa hidayah Allah, Pak, berat. Makanya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, pengertian takwa itu menjalankan segala perintah-perintah Allah dengan rahmat Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan cahaya rahmat Allah. Karena tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Coba kita renungkan saja. Kita renungkan sendiri. Sekian jam, mana yang banyak kita ingat? Dunia apa akhirat? Ingat ya, tidak kita dilarang untuk mengingat dunia, tetapi jangan kebablasan sampai melupakan akhirat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kalau tanpa hidayah Allah sulit. Dalam sebuah hadisnya, man yazdad ilman
walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu agama, contohnya seperti sekarang kita dapat ilmu tentang doa yang termasuk amalan ringan tapi pahala besar. Kalau bukan petunjuk Allah tidak bisa. Karena kata Rasul begitu, man yazdad ilman, barang siapa yang bertambah ilmu, lam yazdad minallahi illa bu'dan, walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah dari Allah untuk mengamalkan ilmu itu, lam yazdad, tidak akan bertambah dari Allah rahmat illa bu'dan, kecuali tambah jauh dari Allah. Contohnya misalnya seperti kita sering pengajian tapi tidak menambah amal. Tidak menambah amal. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kadang-kadang ada bapak bilang begini ke saya, Ustaz apa boleh saya bilang gini ke istri saya, Bu, sampean itu ke pengajian seminggu telok kali. Kok tahu? Tahu dari seragamnya, kata bapak. Tapi ngomel sampean tak berubah-berubah. Ada yang bilang begitu. Ngomel sampean tak berubah-berubah, cerewet tak berubah-berubah, kikiran melolot tak kau. Apa gunanya pengajian? Pernah bilang gitu ke istri kita? Kalau sudah pernah, tidak usah bilang di sini. Tidak usah ngaku. Ada yang bilang begitu, Pak. Mohon maaf. Itu tidak semua, tentu tidak semua. Ya, ada yang mengatakan, sudah lagu kalau seperti ini tidak usah pengajian sampean. Ada gunanya. Kadang-kadang begitu. Ini kemungkinan besar niatnya keliru. Datang ke pengajian ingin menunjukkan seragam baru, cincin baru, gelang baru, atau ingin ketemu teman-teman, atau biar keluar dari rumah biar tidak bosan lihat bapak terus. Niatnya lain-lain sehingga tidak dapat ilmu. Nah, makanya kalau kita mau pengajian itu baca doa. Karena peringatan dari Rasulullah seperti ini. Tidak bertambah ilmu, justru tidak bertambah hidayah Allah, bukan semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh. Makanya kita sering doa dan diajarkan oleh Rasulullah doa yang sering disampaikan. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Gimana doanya, Pak? Allahumma inni, udah bisa, Pak? Yang bisa ngacung? Bisa pulang duluan? Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Pernah dengar, Pak? Ini harus disampaikan, Pak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat tak khosok, tak enak ke pangeran. Enaknya ke apa? Urusan dunia. Ya. Batasannya tentu tidak semua manusia pasti merasakan seperti itu. Kadang-kadang tidak khusyuk. Makanya kita berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yasha wa a'udzubika min amalin la yurfa. Dan aku berlindung pada Allah dari amal yang tidak diangkat ke langit, tidak
diterima. Kita berlindung. Makanya kita jangan merasa sholat kita langsung diterima. Belum tentu. Secara umum, jangan kita merasa amalan-amalan kita langsung diangkat, diterima oleh Allah. Belum tentu. Kalau berharap wajib. Berharap makanya doa. Ya. Makanya doa. Karena biasanya kalau merasa diterima, pas sombong. Pas sombong. Pas mencela orang lain. Ini hati-hati. Ya. Kita berlindung pada Allah dari amal yang tidak diangkat. Bahkan disebut lagi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nah ini Pak, ini doa Rasulullah membimbing kita agar kita senantiasa membaca doa ini. Karena semuanya tanpa campur tangan Allah, dalam kurung hidayah Allah, tidak bisa Pak. Sekalipun amalan yang ringan pahalanya besar, kalau tanpa hidayah Allah tidak akan bisa kita lakukan. Minimal 3 tadi itu ya. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa a'udzubika min amalin la yurfa, wa a'udzubika min ilmin la yanfa, wa a'udzubika min du'ain la yusma. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan. Ini waktu itu doa Rasulullah. Sekarang ya kita doa seperti itu ya. Kan kita sering kalau doa minta sesuatu kepada Allah udah dikabulkan, kadang-kadang kita bertanya, dosa apa yang membuat doa saya tidak dikabulkan? Dosa apa? Bahkan sering suudzon kepada Allah, naudzubillah ya. Makanya kita diajarkan seperti itu, termasuk kita bisa mengamalkan amalan ringan tetapi berpahala besar ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan doa ini? Doa ini insya Allah sahih, insya Allah Ibu Bapak Ibu, sahih sekali.